Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Echa Junika Alawiyah, biasa dipanggil Echa. Di video kali ini aku bakal membahas salah satu tokoh ilmuwan muslim paling berpengaruh. Kira-kira siapa ya? Jadi jangan lupa tonton sampai selesai. Dulunya adalah cahaya, kamera. Di masa ketika Eropa masih tertidur dalam abad kegelapan, dunia Islam justru bersinar terang. Di antara gemilang bintang-bintang ilmu itu, ada satu nama yang hingga hari ini masih memantulkan cahaya. Ibnu Al-Haytham, sang pelopor optik modern dan bapak metode ilmiah. Tapi, siapakah dia sebenarnya? Dan mengapa warisannya penting, bahkan untuk kita di era digital ini? Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Menurut laman Wikipedia dan sumber akademik lainnya, ia lahir di Basra, Irak sekitar tahun 965 Masehi dan wafat di Kairo, Mesir pada sekitar tahun 1040 Masehi. Nah, Ibnu Al-Haytham hidup di zaman keemasan Islam, tepatnya ketika Baitul Hikmah di Baghdad menjadi jantung peradaban di dunia. Dalam ensiklopedia astronomi ilmiah terbitan Springer tahun 2007 dijelaskan bahwa ia menulis tentang topik-topik yang mencakup logika, etika, politik, puisi, musik, dan teologi atau kalam, serta merangkum karya-karya Aristoteles dan Galen. Nah, karya-karya yang masih ada sebagian besar membahas matematika, optik, dan astronomi. Bayangin deh, seorang ilmuwan muslim yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu begitu serius mencintai ilmu, sampai ketika diundang oleh penguasa besar untuk memecahkan persoalan besar, ia malah memilih dipenjara demi integritas ilmiahnya. Nah, kisahnya ini bermula saat Khalifah Al-Hakim bin Amrillah dari dinasti Fatimiyah di Mesir mendengar reputasi Ibnu Al-Haytham sebagai ahli teknik dan matematika. Khalifah lalu memanggilnya ke Kairo dengan satu misi ambisius: kendalikan banjir sungai Nil dengan rekayasa. Sebagai seorang ilmuwan, Ibnu Al-Haytham tidak asal mengiyakan. Ia melakukan survei wilayah, observasi arus sungai, dan menghitung kemungkinan teknis. Lalu hasilnya, teknologinya belum memadai. Ia sadar proyek itu tuh gak akan berhasil. Namun, bagaimana mungkin ia menolak perintah seorang khalifah yang dikenal keras dan eksentrik? Sebab menolak perintah penguasa bisa berarti hukuman mati. Maka ia memilih langkah yang cerdik tapi beresiko dan lucu juga. Ia berpura-pura gila, bukan demi menyelamatkan diri saja, tapi juga menyelamatkan ilmunya dari paksaan politik. Hasilnya ia dijatuhi tahanan rumah, tetapi disinilah keajaiban terjadi. Selama bertahun-tahun di bawah pengawasan, justru saat itulah ia menulis karyanya yang paling berpengaruh, yaitu Kitab Al-Manazir atau The Book of Optics, karya 7 jilid yang menjadi landasan revolusi pemahaman tentang cahaya dan penglihatan. Dalam ensiklopedia astronomi ilmiah terbitan Springer tahun 2007 dijelaskan bahwa Ibnu Al-Haytham menulis beberapa karya. Nah, salah satunya itu tuh karya Al-Shukuk ala Batlamyus yang tentang keraguan terhadap Ptolemaios. Dia ini mengkritik teori astronominya Ptolemaios. Nah, dalam karya ini ia menunjukkan secara detail bagian mana dari buku Al-Majaz Planetary Hypothesis dan Optics milik Ptolemaios dan yang menurutnya tidak sesuai dengan prinsip fisika alam yang di masa itu mengikuti logika Aristoteles. Intinya perhitungan matematis Ptolemaios benar
Tapi secara logika gerak alam banyak yang tidak masuk akal. Salah satu masalah rumitnya adalah gerakan planet yang tampak berbelok-belok atau disebutnya iltifaf oleh Ibnu Al-Haytham. Masalah ini muncul karena model Ptolemaios menggunakan epicycle dan F1 yang membuat gerak planet tidak benar-benar melingkar seragam, padahal langit dianggap sempurna. Nah, Ibnu Al-Haytham berusaha mencari solusi fisik untuk masalah ini dalam karya lain, yaitu monografi. Sayangnya karya aslinya hilang, tapi diringkas oleh Nasir al-Din al-Tusi, ilmuwan Persia yang melanjutkan kritik ini dan menemukan model geometri baru untuk menjelaskan lintasan planet yang lebih konsisten. Dalam artikel populer yang membahas gaya berpikir kritis Ibnu Al-Haytham dari situs Manggala KPMGB, dijelaskan bahwa sebelum Ibnu Al-Haytham, pemahaman tentang penglihatan dipenuhi spekulasi. Filsuf Yunani seperti Ptolemaios dan Euclid menyatakan bahwa mata manusia memancarkan sinar ke arah objek, dan sinar itu yang memungkinkan kita untuk melihat. Nah, logikanya itu tuh, mata itu tuh aktif seperti senter, keluar gitu senter. Tapi Ibnu Al-Haytham tidak puas. Dia bertanya, jika memang mata kita memancarkan cahaya, mengapa kita tidak dapat melihat matahari secara langsung atau silau terhadap sesuatu yang terang? Lalu, bagaimana teori ini dapat menjelaskan penglihatan kita terhadap bulan yang sedemikian jauh? Lalu, apakah cahaya yang keluar dari mata kita dapat menjangkau bulan? Jika iya, mengapa pada malam hari ketika kita melihat bulan, sekitar kita tetap tampak gelap tak terlihat? Nah, dari sini ia mulai merancang eksperimen-eksperimen sistematis. Ia membuat ruang gelap melubangi satu titik kecil di dinding dan mengamati bahwa cahaya dari luar membentuk bayangan terbalik di dalam ruangan. Eksperimen ini disebut camera obscura. Nah, dari bahasa Latin, camera artinya ruangan atau kamar, dan obscura artinya gelap. Jadi artinya ruangan gelap. Ini adalah prinsip dasar dari kamera modern, dan buktinya bahwa cahaya datang dari luar dan memasuki mata, bukan sebaliknya. Kesimpulannya, penglihatan bukan karena sinar dari mata, tapi karena pantulan cahaya dari objek lalu masuk ke mata kita. Nah, Ibnu Al-Haytham ini juga melakukan eksperimen dengan lensa dan pembiasan cahaya, lalu dengan cermin cekung dan cembung, dan berbagai sudut pantulan. Ia mencatat semua eksperimen secara runtut, sistematis, dan dapat diuji ulang. Inilah yang membuatnya dijuluki sebagai pelopor metode ilmiah modern. Nah, inilah warisan terbesar Ibnu Al-Haytham, yakni cara berpikir ilmiah. Mengamati, membuat hipotesis, menguji lewat eksperimen, mencatat hasilnya, dan mengulang untuk memastikan. Ya, itulah dasar metode ilmiah modern yang bahkan sampai saat ini masih digunakan dalam laboratorium dan riset global. Dalam ensiklopedia astronomi ilmiah terbitan Springer tahun 2007, dijelaskan bahwa setelah kematiannya, karya Ibnu Al-Haytham tidak hilang. Karya-karya Ibnu Al-Haytham diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan nama Al-Hazan pada abad ke-12 dan ke-13. Melalui terjemahan inilah, gagasan-gagasannya menyebar ke Eropa Barat dan menjadi salah satu sumber penting kebangkitan ilmiah di Barat pada abad pertengahan hingga Renaissance. Banyak ilmuwan Barat terkemuka mengakui pengaruh Ibnu Al-Haytham. Di antaranya Roger Bacon, Johannes Kepler, hingga Isaac Newton. Dari sana, ide-ide menyebar ke seluruh Eropa dan menjadi bahan ajar utama di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17. Nah, sedangkan di dunia Islam sendiri, gagasannya juga berpengaruh pada ilmuwan besar seperti Nasir al-Din al-Tusi dan Kamal al-Din al-Farisi yang mengembangkan lebih lanjut teori optika dan astronomi. Melalui murid-murid dan penerusnya, metode eksperimental Ibnu Al-Haytham menjadi warisan penting dalam tradisi keilmuan Islam klasik. Dan prinsip kamera obscura kemudian menjadi dasar dalam penciptaan kamera, mikroskop, teleskop, dan lainnya. Tanpa Ibnu Al-Haytham, mungkin lompatan optik di Eropa tidak akan terjadi secepat itu. Selain optik, metode berpikir juga menginspirasi perkembangan logika ilmiah modern, ilmu psikologi persepsi visual, dan filosofi sains berbasis eksperimen. Dalam artikel populer dari mamang.com ada sekitar 200 buku yang beliau tulis.
yang mana 96 diantaranya karya ilmiah yang diketahui dan sekitar 50 diantaranya telah bertahan hingga saat ini. Hampir setengah dari karyanya yang masih bisa diakses adalah tentang matematika, 23 diantaranya tentang astronomi, dan 14 diantaranya tentang optik. Dengan beberapa bidang sains lainnya, inilah karya-karya Ibnu Al-Haytham di berbagai bidang. Di tengah derasnya informasi digital dan banjir hoax, pertanyaan besar hari ini bukan lagi berapa banyak yang kamu tahu, tapi bagaimana kamu tahu itu benar. Disinilah semangat Ibnu Al-Haytham sangat relevan. Ia tidak percaya begitu saja pada teori lama yang membuktikan segalanya lewat observasi dan eksperimen. Saya sebagai seorang pustakawan, dan inilah prinsip dasarnya: verifikasi sumber, kurasi konten, dan mendidik masyarakat untuk berpikir kritis. Maka peran pustakawan hari ini bukan hanya penyedia buku, beres-beres buku, ataupun penjaga buku, tapi penjaga integritas ilmu. Kita bisa mendigitalisasi karya ilmuwan muslim, membuat konten edukatif di media sosial, dan menyebarkan cerita keilmuan Islam dengan visual, video, dan narasi kreatif. Nah, seperti contohnya saya sedang meneruskan tradisi ilmu Ibnu Al-Haytham, menerangi zaman lewat pengetahuan. Dalam artikel populer yang membahas gaya berpikir kritis Ibnu Al-Haytham dari situs Manggala KPMJB, dijelaskan bahwa dalam karya besarnya, Kitab Al-Manazir, Ibnu Al-Haytham menuliskan sebuah pesan yang abadi, pesan yang menjadi inti dari apa yang kita sebut ilmiah hari ini. Pesan ini sederhana, tapi radikal. Ilmu bukan untuk dipercaya, ilmu harus diuji. Dan hari ini, 1000 tahun setelahnya, kita masih belajar dari semangat itu. Bahwa berpikir kritis, membuktikan, dan terus mencari kebenaran adalah warisan terbaik dari sang bapak optik modern.